Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nafisyati Putri dengan akhiran NIM 2005 dari D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi salam dan salam paralel. Outline yang akan kita bahas hari ini, yang pertama ada definisi dan penggunaan transaksi salam dan salam paralel, yang kedua penggunaan salam, yang ketiga rukun transaksi salam dan salam paralel, yang keempat pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel, yang kelima perhitungan transaksi salam, keenam penjurnalan transaksi salam, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai transaksi salam. Transaksi salam adalah akad jual beli di mana pembayarannya dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan belakangan sesuai waktu yang disepakati. Jadi pembeli bayar penuh dulu, baru barangnya diproduksi dan diserahkan kemudian. Akad seperti ini biasanya dipakai untuk komoditas pertanian atau barang yang butuh proses produksi. Sedangkan untuk salam paralel adalah dua akad salam yang terpisah. Contohnya, akad salam pertama antara nasabah dengan bank, lalu ada akad salam kedua antara bank dengan petani atau pemasok. Bank beli lebih dulu dari petani lalu menjual lagi kepada nasabah. Walaupun saling berhubungan, kedua akad ini tidak saling bergantung. Jadi masing-masing berdiri sendiri secara hukum syariah. Secara umum, akad salam ini efektif untuk sektor yang membutuhkan dana produksi di awal tapi tetap mengikuti prinsip syariah. Selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan akad salam dan manfaatnya bagi beberapa pihak. Yang pertama bagi petani. Petani dapat modal di muka untuk biaya produksi sehingga bisa meningkatkan hasil panen dan punya peluang menjual lebih banyak. Yang kedua bagi pengusaha. Pengusaha bisa menghemat biaya karena harga sudah disepakati lebih awal, sehingga margin lebih besar dan resiko harga lebih kecil. Yang ketiga bagi pemerintah. Pemerintah bisa mempercepat cadangan pangan, menstabilkan harga, dan mendorong ekspor pertanian. Yang keempat bagi nasabah. Bank mendapat keuntungan dari margin, resiko gagal bayar lebih kecil, dan perannya dalam membantu sektor pertanian juga semakin besar. Selanjutnya ada rukun transaksi salam. Rukun ini adalah unsur wajib yang harus ada supaya akad salam dianggap sah. Yang pertama, transaktor atau pihak yang berakad. Ini terdiri dari penjual dan pembeli yang sama-sama cakap hukum dan saling ridho. Tanpa kedua pihak ini, akad tidak bisa terjadi. Yang kedua, objek salam. Objeknya mencakup barang yang dipesan dan harga yang dibayar. Barang harus jelas spesifikasinya seperti jenis, kualitas, dan jumlah. Sedangkan harga harus dibayar tunai di awal sesuai ketentuan akad salam. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ini adalah pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab qabul ini menandai bahwa kedua pihak sudah sepakat mengenai barang, harga, dan waktu penyerahan. Jika tiga rukun ini terpenuhi, maka akad salam dinilai sah secara syariah. Yang berikutnya adalah rukun transaksi salam paralel. Pertama, dasar hukumnya. Salam paralel ini diatur dalam Fatwa DSN nomor 5 tahun 2000. Jadi praktiknya sudah diakui secara resmi dalam syariah. Kedua, akad salam kedua harus terpisah dari akad pertama. Artinya, hubungan antara bank dengan pemasok tidak boleh bergantung pada akad bank dengan nasabah. Keduanya harus berdiri sendiri secara hukum. Yang ketiga, akad kedua baru boleh dilakukan setelah akad pertama sah. Jadi bank tidak boleh membuat akad dengan pemasok sebelum akad salam dengan nasabah benar-benar disepakati. Keempat, rukun akad salam pertama juga berlaku pada akad kedua. Mulai dari pihak yang berakad, objek salamnya sampai ijab qabul, semua harus memenuhi syarat yang sama agar kedua akad tetap sah dan sesuai syariah. Selanjutnya, pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli salam dan salam paralel yang dilakukan dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DS dan DPS, pengawasan tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
lalu memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam, lalu meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, lalu meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dengan hormat, salam paralel atau akad biasa, yang terakhir meneliti bahwa keuntungan Bank Syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah atau pembeli terakhir. Di slide ini saya akan menjelaskan contoh transaksi salam pertama. Kasusnya ada perusahaan bernama PT Torik Agro Mandiri yang membutuhkan 100 ton jagung hibrida untuk ekspor 6 bulan ke depan. Karena butuh kepastian stok, mereka menggunakan akad salam dengan Bank Syariah Sejahtera. Harga salamnya sudah disepakati dibayar penuh di awal, yaitu sekitar 700 juta rupiah untuk total 100 ton. Barangnya tidak diserahkan sekaligus, tetapi dicicil dalam 2 tahap, masing-masing 50 ton, yang akan dikirim setiap 3 bulan sekali. Spesifikasi barang, jumlah, harga, dan jadwal penyerahannya semuanya sudah disepakati sejak awal, sehingga akad salamnya memenuhi syarat dan bisa langsung dijalankan. Berikutnya adalah transaksi salam kedua. Setelah PT Torik Agro Mandiri membuat akad salam dengan Bank Syariah Sejahtera kemudian melakukan akad salam paralel dengan para petani yang tergabung dalam KUD Tunas Mulia. Bank memesan jumlah dan kualitas jagung yang sama, yaitu 100 ton, dengan harga yang tentunya lebih rendah dari akad pertama, agar bank mendapatkan margin. Pembayaran kepada petani dilakukan tunai di awal sesuai prinsip salam. Penyerahan barangnya juga dibuat 2 tahap, sama seperti jadwal penyerahan kepada perusahaan supaya prosesnya sinkron. Untuk mengurangi risiko, bank meminta agunan dan menetapkan denda apabila terjadi kelalaian dalam penyerahan. Dengan skema ini, bank bisa memastikan pasokan dari petani terpenuhi, sementara petani mendapatkan modal produksi lebih awal. Di bagian ini dijelaskan penjunalan transaksi salam saat bank menyerahkan barang kepada nasabah. Sesuai PSAK 103 paragraf 19, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat barang diserahkan. Jadi pada tahap ini, jurnal yang dibuat adalah jurnal pengiriman barang kepada nasabah pembeli. Untuk jurnalnya yaitu kas atau rekening pembeli PT TAM di debit sebesar 700 juta dan utang salam di kredit sebesar 700 juta. Ini adalah lanjutan dari penjunalan sebelumnya. Di bagian ini dijelaskan penyerahan modal salam dari bank kepada pemasok atau petani. Sesuai PSAK 103 paragraf 11, piutang salam diakui saat modal dibayarkan. Dan karena modalnya berbentuk kas, nilainya diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Di sini juga ditampilkan jurnal saat bank menyerahkan modal ke salam kepada KUD. Piutang salam di debit sebesar 650 juta dan kas atau rekening nasabah penjual KUD TM di kredit sebesar 650 juta. Berikutnya adalah penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Sesuai PSAK 103 paragraf 16 dan 13A, barang salam diakui sebagai persediaan pada saat diterima dan dinilai sesuai kontrak. Pada kasus ini, KUD menyerahkan 50 ton di tanggal pertama dan 50 ton lagi di tanggal berikutnya sesuai kesepakatan. Di slide ini ditampilkan jurnal untuk saat penyerahan produksi salam dari KUD ke Bank Syariah. Isi jurnalnya bisa langsung dilihat di tabel karena di sini hanya menunjukkan pencatatan ketika barang diserahkan dalam 2 tahap sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Slide ini menjelaskan bagaimana pencatatan akuntansi ketika barang salam diserahkan oleh Bank Syariah kepada nasabah pembeli. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 19, kewajiban salam dihentikan pada saat barang diserahkan. Jadi pada tahap ini, bank mengakui berkurangnya utang salam dan persediaan, lalu mengakui pendapatan salam. Di tabel ini terlihat jurnalnya. Pada tanggal 2 September, utang salam didebit sebesar 350 juta, persediaan berkurang 325 juta, dan sisanya dicatat sebagai pendapatan salam. Begitu juga pada tanggal 2 Desember, polanya sama. Utang salam berkurang, persediaan keluar, dan pendapatannya diakui. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan hari ini, transaksi salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Dalam salam paralel, ada 2 akad terpisah, antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok. Skema ini menguntungkan banyak pihak karena menyediakan modal, menstabilkan harga, dan tetap sesuai prinsip syariah. Semua prosesnya harus mengikuti Fatwa DSN MUI dan dicatat sesuai PSAK 103. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.